Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Apakah kita sudah merdeka? Lebih dari 3 juta warga Indonesia tiap tahunnya dilaporkan telah jatuh pada penyalahgunaan narkoba, melakukan tindakan seperti perampasan atau pembegalan yang mengakibatkan kematian. Diikuti pula dengan maraknya aksi tawuran pelajar yang kerap terjadi. Apakah itu yang disebut dengan merdeka? Atau kemerdekaan itu seperti memiliki rasa aman, tapi sepertinya semakin sulit untuk didapatkan di masa kini? Kemerdekaan dari dosa, apakah benar adanya? Nyatanya, para remaja mudah menyerang sesamanya tanpa alasan yang jelas. Kasus bunuh diri di Indonesia pun diduduki oleh usia para pemuda. Jadi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Shalom Gloria, apa kabar semuanya? Hai, kembali lagi bersama kita di Saturday Night With Gloria. episode ke-12 bersama aku Rahel Dan aku Ripka. Yeay, kita ketemu lagi. Iya nih, ya ampun setelah sekian lama kita nggak syuting bareng ya. Udah berapa Iya, lama ya? Kayaknya udah 3 tahun lebih deh. Enggak ya, lebay ya. Lebay ya, enggak Ya, ya. walaupun kita udah nggak pernah syuting bareng, akhirnya kita bisa loh walaupun secara virtual gini ya. Enggak apa-apa kan sekarang semua serba digital banget kan. Dan supaya kita tuh semua aman dan terlindungi dari Betul. penyakit yang lagi hits banget sekarang itu Iya. kan. Betul sekali. Nah, teman-teman, di episode 12 kali ini itu temanya seru banget. Apa temanya, Ripka? Tema episode kali ini yaitu 3M itu sama, bukan prokes ya, prokes kan 5M. Kalau kita ini 3M. Mirip ya. 3M itu adalah muda, merdeka, membara. Jadi tema itu tuh, membara. yes, muda, merdeka, dan membara. Nah, 3M ini itu kita ambil itu berdasarkan kan, kita kemarin tuh baru ngerayain ulang tahun GP tuh, Iya. ya kan Rizka? Kemarin baru ulang tahun GP yang keberapa, El? 71. Nah, 71. Jadi kita merayakan ulang tahun GP sekalian. Kemarin kan juga kita habis merayakan ulang tahun Indonesia nih. Yang keberapa tuh? Yang ke-76. Ih, bedanya. Nggak jauh beda ya? Iya, cuman beda 5 tahun doang loh. Jadi setelah merdeka, langsung tuh kita bikin GP. Emang pemuda-pemuda saat itu tuh kerohaniannya langsung ada gitu loh. Ya, 5 tahun setelah merdeka. Gitu ya? Iya, langsung membara ya kan. Nah, 3M ini tuh kita juga ambil dari ada Alkitabnya tuh. Iya, betul. Kita yang ayat Alkitab yang diambil dari tema kita episode 12 ini yaitu dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Bunyinya apa tuh, El? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wah. Jadi kita tuh ada semuanya gitu ya. Ada tentang semuanya gitu ya. Nah, teman-teman, ayat kita ini nanti akan menjadi bahan renungan singkat oleh Bapak Pendeta Jona. Jadi stay tune.
Bukan SNWG namanya. Kalau nggak ada talk show-nya kan. Iya, kita kedatangan bintang-bintang tamu nih. Bukan hanya cuman bintang tamu. Siapa sih bintang tamunya? Ada 2 orang spesial nih. Yang pertama itu ketua GP-nya Gloria. Ya, ada ketua GP kita, Ibu Alicia Wairata. Kembara banget tuh perempuan itu ya. Yang satunya lagi nih, bintang tamunya itu adalah ketua Korwil kita. Bekasi. OMG. Bekasi, datang ke SNWG. Namanya adalah Tanov Kalengia. Sumpah spesial banget sih hari ini. Spesial banget, siapa yang nggak tahu Korwil Bekasi? Semua Bekasi tahu. Harus tahu dia. Ini yang geseran ketiga nih, ini yang nggak kalah membaranya nih kita yang ketiga nih. Walaupun mungkin usianya sudah nggak muda, tapi jiwanya untuk para pemuda tuh membara banget teman-teman. Benar banget, guys. Ini adalah penciptanya Mars GPIB teman-teman. Ada di GPIB Gloria. Jadi yang menciptakan lagu Mars GP itu dari GPIB Gloria Bekasi, guys. Dan dia datang di SNWG ini. Kita undang secara spesial. Itu adalah Opa Taste Lopis, teman-teman. Aduh, pokoknya episode kali itu seru banget, bertabur bintang ya teman-teman ya. Oke deh, sebelum kita mulai, kita ya berdoa dulu lah ya. Ini ya, kan betul. Semua dilancarkan. Ya, kita semua dilancarkan, koneksi dilancarkan. Betul, amin. Masalah ya kan, karena kita sekarang online virtual, oke? Amin. Amin ya. Yuk kita semua bersatu dalam doa dulu yuk sebelum kita mulai. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan bertemu walaupun secara virtual online ini Tuhan. Pada saat ini kami ingin melakukan syuting Saturday Night with Glorians, episode ke-12. Kiranya Tuhan Yesus boleh membimbing acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada sampai akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sama-lamanya. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai berbincang bersama bintang-bintang tamu kita mau dengar dulu nih kesaksian pujian dari GPIB Paulus.
undang Langsung spesial aja. kita ini nggak sih? Kita undang aja. Pertama kita Oh. undang dulu yang pemuda-pemuda dulu ya. Ya, Yang ketua GP dan ketua Korwilnya itu yang luar biasa. yang luar biasa dalam itu. pelayanan luar biasa. Kita Ini undang kali ya. ketua-ketua semua yang kita undang ya. Gue grogi tahu. Grogi tahu gue. Mana Beneran nih? deh. Deg-degan ya. Ketua-ketua gitu loh. Ketua Iya. GP sama ketua Korwil. Oh, the best sih. Oke, kita coba Kita panggil yuk. ya. Panggilan. Datanglah ketua Korwil Bekasi. Nah. Wah, datang. Wah. Ini dia teman-teman ketua Korwil Bekasi kita, Nathan. Halo. Halo, Nathan. Hai Nathan. Halo, hai. Apa kabar nih? Apa Sehat-sehat? kabar, Nathan? Luar biasa fantastis yes sekali. Wah, gila banget. Gimana banget nggak? Nanti kita salam GP sama teman GP bareng-bareng mereka aja kali ya, biar seru ya. Alicia, ketua GP kita udah datang, Al. Halo Alicia. Wow. Hai Alicia. Wah, ini sebuah ini bertabur bintang ya. Apa kabar Bertabur Alicia? bintang banget nih. Luar biasa guys. Nah, kita kayaknya biar seru, gimana kalau salam GP sama teman GP kita bareng-bareng sekarang ini nih, biar kayak rame gitu kan. Bisa ya bareng-bareng Kayak ya. afdol deh kalau nggak Bisa salam nih GP. bareng-bareng Ayo, nih. siapa kita? GP. GP. Apa kabar GPIB? Luar biasa. Fantastis. Yes. Tepuk GP. GP. Meriah banget, luar biasa. Luar biasa teman-teman. emang. Nah, episode kita yang ke-12 ini kan temanya muda, merdeka, dan membara. Nah, kita nih udah kedatangan nih ketemu ketua GP kita, ketua GP, ketua Wah, ada Korwil. sih nggak? Nah, teman-teman, kita ini kan temanya itu 3M tuh, muda, merdeka, membara. Hubungan dengan kemarin tuh GP baru ulang tahun. Terus juga Indonesia juga baru ulang tahun, jadi pas Yes. banget nih kita mengangkat tema tuh muda, merdeka, dan membara. Nah, buat para pemuda yang sangat menginspirasi ini nih sebagai seorang Sebagai seorang pemimpin Tuh. kita. seorang pemimpin kita nih, kita sesuai dengan 3M. Yang pertama nih, yang mudanya nih. Menurut Nathan sama Alicia ini, apa sih peran pemuda dalam gereja dan masyarakat? Yes. Mungkin dari Ibu Alicia dulu nih sebagai Coba ketua untuk kategorianya Alicia, coba nih. Alicia dulu menjawab mungkin gimana? Ladies first dulu ya. Iya dong. Peran Peran pemuda di dalam masyarakat. Kalau gereja dan menurut masyarakat. untuk gereja dan masyarakat. Kalau dari Alicia, pemuda itu harus aktif ya. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, pemuda di kalangan gereja itu sebagai tiang, sebagai penggerak juga, sebagai roda. Jadi pemuda untuk gereja itu ya dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa menempatkan diri, kita harus bisa bergerak terus, fleksibel. Walaupun di segala, memang di pemuda itu kadang suka ada yang berpikir, oh saya pemuda tapi saya mau karir dulu nih, gak mau ke gereja dulu, kan banyak tuh yang kayak gitu ya sekarang. Nah, gimana sih caranya ya? Bisa kok dua-duanya diseimbangkan dengan cara mengatur waktu, karena kan kita harus bergerak ya, kalau di gereja kita harus bergerak. Nah, begitu juga di masyarakat. Kalau kita di masyarakat, ya kita menjadi pemuda dengan sosok Kristus di dalam kita, asik. Jadi ya dong, kalau misalkan kita di masyarakat, gimana caranya orang tahu kalau kita itu anak Tuhan? Gimana orang bisa tahu kalau kita orang Kristen? Gimana caranya ya? Kita dengan cara mempraktekkan kehidupan kita di masyarakat dengan cara ya berbuat seperti layaknya kita anak Kristus. Bukan anak, kalau Kristen mungkin ya agama ya, maksudnya itu sebutan dari agama kita pengikut Kristus. Tapi gimana caranya kita benar-benar mewujudkan, bagaimana kita bisa benar-benar mempraktekkan kehidupan kita di masyarakat menjadi anak Kristus. Itu tantangannya untuk anak muda di kalangan masyarakat. Bener-bener juga nih kata Alicia nih, emang kayak harus kayak gitu ya.
Ini Alicia bukan sini, kayak gue ragu deh ini Alicia. Iya, ini ketua GP kita loh. Wah, gila. Halo Apa sih semuanya. bener gitu, luar biasa. Itu jawaban yang membara nih. Jawaban yang membara. Kalau di gereja kan ya kita ketawa orang Kristen, kita ke gereja. Tapi kan Iya. kalau di masyarakat kita nggak ketawa, kita orang percaya akan Tuhan apa enggak kan. Jadi harus dari tingkah laku kita sebagai pemuda dalam Kristus, luar biasa. Ya, sebagai anak Sekarang- Kristus. Sekarang Ketua kalau Korwil kita pendapat Nathan nih. gimana nih? Pendapat Nathan tentang peran pemuda dalam gereja dan masyarakat gimana tuh, Tan? Oh, Nih Oke. ketua Korwil kita. Peran pemuda dalam gereja dan bermasyarakat. Untuk situasi saat ini memang banyak keterbatasan yang kita lakukan tentunya ya. Tapi kita sebagai pemuda Kristen, pemuda gereja itu nggak bisa untuk statis. Kita harus tetap jalan, kita harus tetap berputar terus. Benar katanya Kak Alicia tadi, kita seperti roda, kita harus berputar. Oke. Nah, posisi kita di mana sebenarnya? Posisinya kita sebagai pemuda. Tentunya posisi kita adalah garda terdepan. Karena apa? Di situasi saat ini yang berumur di atas kita, atau bisa dikatakan yang udah usia lanjut lah, udah nggak bisa beraktivitas lebih banyak lagi dibandingkan kita. Oke. Nah, jadi kita adalah garda terdepan untuk dalam hal menjadi seorang pemuda yang membara dan yang apa tadi? Satu lagi merdeka ya. Muda merdeka membara. Kita adalah sebagai garda terdepan. Nah, bagaimana sebenarnya kita mulai dari gereja untuk ke masyarakat? Yang saya mau jelasin di sini adalah pertama-tama kita harus dari gereja dulu. Kenapa dari gereja? Kalau kita bisa mengaplikasikan 3 hal, yaitu dalam hal marturia, diakonia, koinonia, kesaksian, tahu. apalagi Pelayanan. persekutuan. Kalau 3 hal tersebut sudah dilakukan di dalam gereja, bagaimana kita mencerminkan keluar? Itu yang sudah dikatakan sama Kak Alicia tadi. Cuma ini harusnya lebih mengkerucut lagi bagaimana kita mengaplikasikannya ke masyarakat. Untuk menjadi cermin hal itu sangat sulit tentunya. Tetapi kita harus merubah diri kita dulu, untuk kita merefleksikan diri kita dulu, untuk kita bergerak ke masyarakat. Ada 2 cara dalam untuk menjalani hidup. Yang pertama itu adalah menjalani hidup menurut daging atau menunjukkan buah roh. 2 itu. Ya, pilihannya 2 ini yang sangat berat. Gimana kita manusia selalu condong untuk melakukan perbuatan daging, tetapi dalam kita sebagai pemuda Kristen yang selalu maju bergerak ini harus bisa menunjukkan buah roh. Nah, itu kita harus bisa balancing. Ya, itu yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar bagi pemuda-pemuda Kristen saat ini. Bagaimana kita harus bisa survive di situasi saat ini juga, dan bagaimana juga kita bisa survive dalam pelayanan dan kesaksian. Gitu. Terima kasih kakak-kakak. Nggak boleh. Gila. Keren banget. Ini kita saling melengkapi ya, saling melengkapi ya. Ini mantep banget, keren banget. Jawaban dari teman-teman yang sangat menginspirasi para pemuda ya. Semoga nih yang para nonton nih bisa semakin terbara gitu, terbara gitu. Semakin membara. Membara gitu, Sentil terbara ya, tuh bahasa bisa apa Raquel? nangkep Nah. gitu loh. Supaya makin seru lagi nih, kita pengen dong ya mengundang sosok yang sangat dihormati oleh para pemuda, bahkan para Ini sih benar-benar yang kita terhormatnya Suhu ya. Yang Terus selama kemarin ini setiap kita ibadah kita nyanyikan lagunya, coba. Terus kemarin beliau juga baru berulang tahun teman-teman, jadi kita ucapkan ya supaya semakin bersukacita kita di sini ya teman-teman ya. Oke. Kita undang aja Kita yuk undang sekarang, Opa gimana ya? Tes. Kita undang Opa Tes. Ya kita sambil tunggu Opa. Hai Opa. Halo Pak. Hai, ini dia teman-teman, Opa Tes Lopis, pencipta Mars GP-GPIB kita. Terbiasa. Hadir di Saturday Night with Glorians. Episode berapa? Ke-12. Episode ke-12 kita hadirkan Opa Tes Lopis. Ya teman-teman, kemarin Opa berulang tahun, tuh ucap ulang tahun dulu yuk buat Opa Tes. Selamat ulang ulang tahun, Opa Tes. Sehat Tuh. semua. Tuhan Yesus memberkati. Pencipta Mars GP ulang tahunnya deketan sama ulang tahun GP, luar biasa. Opa, makasih Opa sudah mau join, Opa. Kita mau
mau memberikan pertanyaan kepada Opa nih. Wah, ujian ya. Tema, Bukan ujian. Mau ngobrol. aja, Opa, pendapat Opa aja. Kita sebagai pemuda nih pengen banget belajar dari sosok Opa Tes nih, Opa, supaya kita semakin terinspirasi sebagai seorang pemuda, gitu, Opa. Iya, betul, Opa. Nah, kan episode kita kali ini itu temanya 3M nih, muda, merdeka, dan membara. Nah, kalau yang berdasarkan lirik Mars yang Opa Teis bikin nih, itu kan ada merdekanya nih. Kita mau tanya, menurut Opa, apakah pemuda GPIB itu udah merdeka, Opa? Ya, begini. Pemuda GPIB itu kan bangsa Indonesia kan? Ya. Betul. Indonesia sudah merdeka, di dalamnya termasuk pemuda. Dalam gerakan-gerakan kegiatannya harus tetap juga mengisi kemerdekaan. Ya, mengisi kemerdekaan dalam ya melayani, ya, dalam memberikan memberikan contoh-contoh, dan juga tetap semua dalam bimbingan Tuhan, yang berarti melayani Tuhan Yesus juga, ya. Jadi GPIB itu atau GP itu merdeka. Ya, jadi harus tetap bisa melayani bukan di gereja saja, melayani dengan memberikan contoh-contoh yang baik dalam kegiatan dalam ini, dan sesuai dengan, dan itu harus semangat anak muda gitu. Nah, itu pendapat dan dari Untes lah, Untes aja. Opa dong. Om, biar ini yang muda ya, tetap muda. Biar sesuai dengan tema kita, muda. Oh iya, benar. Merdeka dan membara. Ya, membara itu berarti tetap semangat kan. Jangan ini, ya jangan nggak mau nggak. Tapi semangat, dan semangat tetap di jalan kebenaran di Tuhan. Jadi GP sudah merdeka ya menurut Opa ya? Merdeka dan tetap dalam naungan Kasih Yesus. kasih Tuhan Yesus. Luar biasa Opa. Tuh kan Opa tuh pasti menginspirasi para pemuda banget Opa. Terima kasih banyak loh Opa. Kita tuh harus ingat kalau kita sudah merdeka dalam kasih Tuhan Yesus. Gitu. Nah Opa, kan tadi kan menurut Opa Tes kita tuh sudah merdeka nih Opa. Nah dari ada tuh kan lirik di Mars JP Opa yang mewujudkan sosok yang benar itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Nah menurut Opa itu seperti apa sih yang harus dilakukan nih Opa supaya kita ini para pemuda yang sudah merdeka bisa mewujudkan sosok yang benar Opa? Mana tuh Opa? Sosok yang benar kan, pemuda kan tahu apa arti kata benar kan? Ya. Iya. Jadi harus bertindak, berkegiatan dalam satu kebersamaan yang benar. Jadi jangan yang enggak atau yang salah. Itu bukan anjuran daripada Mas GP itu kan. Jadi contoh ya. Dan kan disebut melayani. Iya benar. Dan Kristus Tuhan melayaninya. Ya, kita melayaninya. Melayani Yesus itu berarti melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus inginkan kita melaksanakan. Dan itulah ya. Pemuda harus demikian. Betul, Opa kan Opa kata kita tuh sebagai pemuda harusnya tahu yang benar itu seperti apa gitu Opa ya. Kita harus sudah dewasa iman ya Opa ya. Betul. Iya. Nah kalau menurut ini ya Opa, menurut para pemuda nih Opa, kita mau dengar juga Opa ya dari para pemudanya nih Opa nih dari dua bintang tamu kita yang lainnya ya. Ini. Coba sekarang gentle first deh. Coba menurut Nathan nih sekarang, Nathan duluan. Kita dengar dulu ya Opa.
Oke, upaya apa yang dilakukan? Sebenarnya kita harus lihat dulu tadi. Yang tadi pertanyaannya kan bagaimana untuk jadi sosok yang benar. Nah, sosok yang benar itu tapi di lagunya itu ada lanjutannya. Sosok yang benar itu beban dan tanggung jawab. Nah, itu yang sebenarnya highlight-nya juga. Itu highlight-nya juga, beban dan tanggung jawab. Nah, itulah makanya kita harus bisa punya, balik lagi yang kedua poin tadi, apakah dalam perbuatan daging, dalam atau buah roh. Supaya apa? Ketika kita menanggapi bagaimana beban itu, kalau kita mengikuti perbuatan daging, pasti kita akan menanggapi beban itu pasti akan konotasinya negatif. Dalam arti pasti kita akan mengeluh banyak muram atau apapun yang membuat kita tuh nggak pede untuk melakukan hal itu, banyak yang menjadi sandungan untuk kita sendiri. Tetapi jika kita memilih untuk jalan di dalam buah roh, nah inilah yang akan dijadikan sebagai beban serta tanggung jawab. Itu kan serta artinya satu kesatuan mereka berdua kan, beban serta tanggung jawab, bukan beban dan tanggung jawab, serta artinya jadi satu gitu. Jadi untuk mengaplikasikan semua ini, bagaimana kita untuk menjadi orang yang benar dimaksud sama Pak Opa tadi, jadi kita harus bisa memikirkan dua hal itu juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita balik lagi ke hal yang tadi, marturia, diakonia, dan koinonia, pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Ketika kita mudah melakukan tiga hal ini, itu akan berbalik ke dalam beban serta tanggung jawab kita untuk menjadi sosok yang benar gitu. Terus tanggung jawabnya. Terima kasih. Terima kasih Nathan atas jawabannya. Mantap. Keren ya Opa, kerennya ketua korwil kita Opa ya. Keren nggak tuh Opa? Itu ketua korwil Bekasi kita yang jawab Opa. Yang benar, dan itulah satu pandangan dari seorang pemuda. Betul. Ya. Satu lagi Opa ya, kita pemuda satu lagi nih Opa. Kalau sosok yang benar sebenarnya sama aja ya. Semua pasti udah tahu lah sosok yang benar di dalam Kristus tuh kayak apa gitu kan. Ya itu lagi jawabannya, kembali lagi sama Tuhan. Kalau dari aku pribadi, baru-baru ini seminggu lah menyadari bahwa sebenarnya kalau kita bilang ada kedagingan, ada prinsip sama Tuhan juga. Maksudnya kita membedakan mengikuti kedagingan sama mengikuti iman kita. Nah, kalau dari aku pribadi, seperti yang tadi udah aku bilang, seminggu ini aku berkaca kayaknya kalau misalkan hidup tuh nggak boleh sih kita bilang kedagingan. Kita fokus aja udah ke Tuhan. Apa yang kita jalani, kita mau makan kek, kita mau jalan kemana, kita mau naik kendaraan umum atau bawa motor atau bawa mobil, kita tetap menjalani itu untuk Tuhan. Jadi nggak ada tuh kalau dari Alicia kacamata yang aku menjalani hidupku dengan oh ini aku ada kedaginganku, oh ini ada kerohanianku bersama dengan Tuhan gitu. Ya kalau menurut dari Alicia sih menjalani hidup ya udah sama Tuhan aja gitu, nggak ada kedagingan. Kalau bisa jangan ada tuh lagi kedagingan lagi gitu. Jadi mari kita menjalani hidup dengan memfokuskan diri kita sama Tuhan, itu sih. Jadi udah pasti benar dan bertanggung jawab. Itu sih guys. Jadi Aduh, malu aku deg-degan. Bener banget loh kata ketua kita. Jadi sosok yang benar itu adalah apa yang Tuhan Yesus katakan. Gimana Opa? Iya. Ya, Opa cerita dulu ya. Begini, dulu waktu itu Opa masih majelis, masih bendahara. Pengen tuh bikin cerita buat pemuda supaya ada kegiatan-kegiatan yang ini kan. Kemudian datang dari sinode menawarkan untuk menciptakan lagu Mas buat GP yang harapan Opa itu Opa masukkan dalam, jadi saya dalam lagu itu, dan dia akan waktu itu di sinode dia telepon Opa
lagunya ditetapkan sebagai juara, sebagai Mars itu. Ya syukurlah, jadi keinginan dalam udut syair itu tercapai dan tertuang dalam lagu Mars GP. Itulah bukan. Luar biasa. Luar biasa, Opa. Berarti menang perlombaan ya? Bersaing dengan orang-orang yang menulis lagu-lagu Mars juga ya, Opa? Tuhan pakai Opa ya untuk menciptakan Mars GP. Jadi yang Opa tadi bilang sebenarnya sebelum ada lomba Mars GP itu sudah ada satu bayangan dan harapan atau ini keinginan untuk agar pemuda itu dikasih satu ini patokan dan pedoman. Terus kemudian nyusul itu ada dari sinode untuk mengundang untuk ikut menyusun Mars GP. Ya udah yang semua yang tadi Opa harapkan masukkan dalam syair Mars GP dan itu ditetapkan sebagai Mars GP GPIB. Oh gitu. Luar biasa. Kalau gitu Opa kayak pengen gak sih denger Opa nyanyi Mars GP? Ya dong Opa, kita pengen banget nih denger live dari penciptanya nih Opa, boleh nggak? Sebagai penutupan nih Opa, penutupan ngobrol-ngobrol. Iya, sebagai penutupan talk show ini Opa. Opa boleh nggak? Pengen deh denger Opa. Mars Opa. GP. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada rakyat dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dan dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban dan tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya. Terima kasih banyak Opa, udah Opa keren banget Opa. Kita denger live loh dari yang ini penciptanya. Wow. Terima kasih banyak Opa. Opa makasih banyak ya Opa sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah Opa, kita ini nih kan tadi ada ayat Alkitabnya nih Opa dari Galatia 5 ayat 13. Kita akan dengarkan dulu ya Pak ya renungan singkatnya dari Bapak Pendeta Jona. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam acara Saturday Night with Glorians. Dan kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, agar mampu memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pemuda, saya diberikan bacaan Alkitab dari Galatia pasal 5 pada ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam terang judul Muda, Merdeka, dan Membara, kita memahami pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara, kita ada di dalam bulan kemerdekaan. Karena Agustus ini kita sebagai bangsa mengingat rayakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-76.
merdeka menjadi topik yang sangat menarik bagi kaum muda. Karena kaum muda identik dengan pencarian identitas diri. Identik dengan membara. Identik dengan ingin mencari tahu apa saja. Saudara-saudara, bagi saya juga untuk menopang orang muda, silakan saja berkarir, silakan saja melayani, silakan saja mengejar cita-cita, silakan saja melakukan apa saja, karena Anda dan saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Di dalam dan melalui perbuatan-perbuatannya kita memperoleh kemerdekaan. Soalnya bagaimana meneruskan kemerdekaan itu dalam masa muda kita, masa yang membara itu. Saudara-saudara, lakukan apa saja yang Anda ingin lakukan. Di dalam pelayanan, di dalam kuliah, di dalam kerjaan, di dalam apa saja sebagai orang muda. Catatan saya, ingat satu, ingatlah Kristus Yesus. Dengan mengingat Kristus Yesus, maka kita melakukan segala sesuatu. Pasti yang terjadi akan memuliakan nama Tuhan dan mengisi masa muda Anda yang membara. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan renungan singkat dari Pak Pendeta Jona. Sekarang kita mau mendengarkan kesaksian pujian lagi dari penyanyi kecenya Gloria, penyanyi kecenya Teh Healing Music. Wow, siapa tuh? Abraham Timotius. Wow, yuk kita dengarkan dulu kesaksian pujiannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan
cinta. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke teman-teman, itu sudah berkumpul nih, udah rame nih kan di room kita, nggak cuma berlima lagi nih kita sekarang karena ingin merayakan HUT GP yang ke-70 berapa teman-teman? 71. Ini kita udah pada siap lilin semua ya El. Kita udah pegang lilin masing-masing. Ada lilin yang dari aplikasi, ada yang lilin asli. Coba kita tiup lilinnya sama-sama nih secara virtual ya. Kita bakal diiringin dari Opa ya. Oke, makasih Opa. Sekarang kita tiup lilin guys. Semoga Sama-sama ya guys. Tokat GP selalu menjadi penggerak. Oke, Jadi penggerak, jadi GP roda. selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan teman-teman. Ya. Siap. 1, 2, 3. Kok mati lilin Alicia? Mati lilin. Yeay. Oke teman-teman, makasih udah join ya teman-teman. Kita selalu Makasih banyak Opa, Nathan, Alicia, semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank you so much. Terutama untuk Opa Lopis tercinta. Semoga Opa selalu menjadi sosok yang menginspirasi untuk pemuda gereja dalam berpelayanan. Terima kasih Opa Tis. Dan juga terima kasih Mata, Satu Ketua Korwil. Terima kasih Alicia. Alicia adalah Ketua GP terbaik. Ya kan teman-teman? Ya kan? Luar biasa. Terbaik. Shalom Glorians, Warta GP nih. Karena masih pandemi, jadi masih ibadah virtual ya. Ibadah pekat, PA, PT, ibadah keluarga, dan ibadah minggu. Loh, ibadah GP-nya mana? Nah, ibadah GP akan dilaksanakan di akhir bulan September. Tunggu tanggalnya akan diupdate via WA dan Instagram GP Gloria Bekasi.
Dan kalau yang ini, kamu udah gak asing lagi deh. Jika kamu mau memberikan persembahan, bisa via transfer, scan barcode, atau langsung setor tunai ke kantor gereja ya. Oh iya, kemarin dalam rangka ulang tahun Indonesia ke-76, beberapa Glorians ikut bagi-bagi berkat loh kepada yang membutuhkan. Kalau ada acara berikutnya, kamu ikutan ya. Dan Glorians punya channel YouTube nih guys. Di channel ini kita open ke semua Glorians yang berkerinduan mau menyampaikan kesaksian pujian melalui musik atau bernyanyi. Kalau butuh bantuan untuk produksi musik dan videonya, hubungi Noel Paulus ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Sebelum kita berpisah, kita akan nyanyi sama-sama nih. Kita akan nyanyi Mas Gepi. Oke teman-teman, berakhir sudah nih acara kita pada Saturday night ini. Seru banget ya. Banget ya. Tadi itu mendapat bisa loh ternyata syuting virtual begini, walaupun enak virtual. Ya. Iya. Tetap rame ya guys, tetap rame gitu meriah ya. Iya kita sudah mendengarkan, udah ngobrol-ngobrol tuh sama sosok yang luar biasa dari Opates, dari Nathan sebagai ketua Korwi, Alisa juga sebagai ketua GP Gloria. Yes, that's right. Saya juga sempat dinyanyiin juga sama pecinta Mas GP yang langsung. Iya. Tadi kita langsung dapat puji-pujian lagi dari Opates. Iya kan? Iya. Jadi pokoknya yang bisa kita dapat itu adalah semoga sesuai dengan lirik Mas GP ya, kita bisa menjadi sosok yang benar bagi gereja dan masyarakat. Karena itu beban serta tanggung jawab kita. Kita harus jadi garda terdepan. Garda terdepan ya, sebagai orang yang muda, merdeka, dan membara. Iya, muda, merdeka, dan membara. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Iya, kita menutup acara ini, kita berdoa dulu pastinya dong. Iya dong. Kita membuka dengan doa, menutup dengan doa. Oke teman-teman, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah selesai menjalani pelayanan kami di SNWG ke-12. Kiranya apa yang telah kami lakukan pada di kesempatan kali ini, Tuhan Yesus bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda dalam Kristus tetap selalu menjadi pemuda yang merdeka dan membara dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Berkatlah juga tadi Opates dan juga Nathan dan Alicia dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam mungkin kehidupan sosial dan pelayanan, dan paling penting semoga mereka selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Semoga solusi yang baik, berkatlah juga para pemuda yang sudah menyampaikan kesaksian pujiannya agar semoga pelayanan mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih yang baik, kira mengampuni kesalahan kami, dan nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di SNWG episode selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap 3M ya Rit ya. Apa 3M? Kita 3M terus ya. 3M apa El? Muda,
Merdeka membara. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi.